Selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi simulator sinumerik 808D untuk mesin milling. Pertama, langsung kita buka aplikasi dan klik start. Nah, aplikasi ini kemarin sudah kita gunakan, sehingga pada kesempatan kali ini ketika kita buka, untuk jenis mesin yang akan kita gunakan sudah muncul di sini. Kemudian kita klik kanan start. Pada saat muncul, posisi mode yang aktif adalah reference point, kemudian posisi spindle prosentasenya 50%, kemudian pada feed rate-nya itu pada 0%. Jadi pada saat langkah pertama kita harus melakukan reference point, akan tetapi terlebih dahulu kita naikkan dulu prosentase feed rate-nya. Kemudian juga spindle-nya bisa dikasih 100%. Kemudian kita langsung pada tombol navigasi untuk menggerakkan reference point sumbu Z. Pada saat ini sudah muncul untuk MCS-nya, Machine Coordinate System, sumbu Z pada sudah titik 0 mesin, kemudian sumbu Y dan sumbu X semua sudah pada kondisi 0 mesin. Nah, kemudian untuk menginput tool yang akan kita gunakan, kita masuk pada tool offset. Kemarin kita akan menggunakan 6 buah tool dengan nilai diameter 12, jadi radiusnya 6, kemudian radius 5, radius 3, kemudian di sini ada radius 5 lagi, kemudian ada radius 2,1 dan 2,5, ini satuannya milimeter semua. Untuk menampilkan jumlah tool sesuai yang kita inginkan saja, misalkan saya hanya ingin menampilkan 6 buah tool, maka kita bisa menghapus atau mendelete tool yang ada di sini. Nah, delete tool dan oke, delete tool datang. Oke, delete tool. Oke, sehingga yang muncul di sini hanya 6 buah tool saja, ya. 6 buah tool saja sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Kemudian untuk geometri length-nya ini sama semua, kita isikan 100 karena di sini kita fokusnya untuk di pemrograman saja. Jadi fokus untuk di belajar untuk pemrograman, jadi kita anggap untuk geometri length daripada toolnya atau Z length-nya ini kita anggap 100. Kemudian untuk membuat program, kita bisa masuk pada program manager.
Di sini kita dikasih 2 buah contoh, 1, 2. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat, ya, yang sudah saya buat. Kalau ingin membuat program lagi, maka kita tinggal klik new. Kemudian kita masukkan nama programnya, misalkan latihan 1. Kemudian klik OK. Nah, secara otomatis ketika kita membuat program baru, maka kita akan langsung dibawa pada window untuk melakukan atau menulis program. Ya. Kalau ingin masuk ke daftar program lagi, kita masuk ke program manager sehingga kita bisa ngecek di sini program baru yang kita lihat atau yang kita buat sudah muncul di sini. Jadi sudah muncul pada daftar di sini. Ya. Kemudian untuk melihat kembali atau melakukan editing atau menambahkan program pada pekerjaan atau program yang sudah kita buat, maka kita bisa masuk pada nama program yang sudah kita buat. Misalkan ini adalah program yang sudah saya buat. Kita untuk masuk ke program ini kita klik input, maka dia akan masuk sini. Ya. Nah, untuk program yang saya buat di sini, ini ada beberapa jenis pekerjaan. Yang pertama adalah fish milling, kemudian ada cara membuat round ataupun chamber pada milling, ya. Kemudian yang ketiga adalah rectangular pocketing, jadi membuat pocket kotak dengan 2 jenis milling, yaitu untuk pocket roughing dan pocket finishing. Kemudian yang keempat adalah circular pocketing, jadi pocket melingkar. Ada 2 jenis di sini, buat roughing dan finishing juga. Kemudian ada pembuatan contour milling. Kemudian yang keenam adalah circular slotting, jadi membuat alur melingkar. Kemudian yang ketujuh adalah center drilling. Yang kedelapan adalah deep hole drilling. Kemudian terakhir ada rigid tapping. Ya. Jadi pada aplikasi simulator di sini kita bisa menambahkan catatan-catatan yang tidak bisa dibaca oleh mesin, artinya tidak dibaca sebagai program, dengan syarat di awal catatan yang kita buat kita mengetikkan titik 2. Jadi titik koma. Jadi kalau nanti titik 2 maka akan dibaca sebagai program, tapi kalau titik koma maka ini tidak dibaca sebagai program, sehingga untuk mempermudah identifikasi program yang kita buat, kita bisa menambahkan catatan-catatan di sini. Misalkan seperti tadi di sini urutan pekerjaan yang harus kita laksanakan. Jadi ini saya buat secara urut untuk jenis pekerjaannya, sehingga mempermudah kita, langkah pertama apa yang harus kita lakukan, kedua apa, ketiga dan selanjutnya apa. Kemudian kita bisa juga membuat catatan-catatan yang sekiranya bisa mempermudah kita dalam membuat pemrograman dan membuat pemrograman yang kita buat ini jadi mungkin lebih rapi, mempermudah identifikasi kita, ya. Jadi misalkan di sini untuk fish meal, saya kasih catatan
face mill. Jadi di bagian di bawahnya ini adalah proses untuk mengerjakan proses phasing. Nah, kemudian di sini ada catatan return, berarti nanti setelah selesai melakukan siklus phasing atau siklus 71, dia akan naik ke atas. Nah, ini untuk N70 SUPA X100 ya. X100 ya, Z200 ya. Jadi maaf untuk amannya di sini kita harusnya yang kita naikkan adalah sumbu Z terlebih dahulu ya. Kita bisa edit di sini Z100. Terlebih dahulu kita beri perintah G0 gerak cepat, kemudian di sini kita hapus, baru yang kita naikkan adalah sumbu X dan Z-nya, sumbu X dan Y-nya maksud kami. Nah, seperti itu. Jadi SUPA ini di sini berfungsi untuk perintah untuk menjauhkan tool atau menaikkan tool arah untuk sumbu Z terlebih dahulu. Kalau milling lebih aman untuk sumbu Z, kemudian SUPA G0 X100 dan Y100 ini untuk menaikkan arah sumbu X dan Y-nya, jadi menjauhkan dari benda di sini. Kemudian untuk gerakannya kita pilih G0. Nah, ini bisa juga dibuat jadi G1. Tentunya kalau G1 di sini kita harus menambahkan feeding ya. Kemudian setelah SUPA di sini ada round chamfer ya, round dan chamfer. Di sini ada M05, itu digunakan untuk mematikan spindle, M09 mematikan coolant, dan M00 itu untuk mesin berhenti di situ. Jadi program berhenti di situ kita bisa melakukan, misalkan kalau mesin kita itu nggak mempunyai magazin, kita harus ganti tool, maka kita bisa melakukan langkah pergantian tool itu ya dengan memberikan kode M00 atau M01 ya. Kalau M01 berarti nanti kita harus mengaktifkan M01 ini ketika menjalankan programnya supaya nanti M01 bisa terbaca. Tapi kalau M00 ya itu kita tidak harus mengaktifkan suatu tombol apa-apa. Yang jelas kita ketikkan M00 maka program akan berhenti di situ. Program akan berhenti, kemudian kita bisa melakukan pergantian tool. Nah, di sini bawahnya ada langkah pergantian tool. Ya, jadi kalau untuk phasing tadi saya menggunakan tool yang pertama, kemudian diisi yang round and chamfer menggunakan tool yang kedua dengan diameter yang berbeda. Nah, setelah pergantian tool kita masukkan lagi nilai spindle speed yang akan kita gunakan, kemudian arah putar spindle M08 dan nilai feed rate nya. Jadi itu setelah selesai jenis mesin yang kita kerjakan, tentunya di sini kita akan kembalikan lagi return ya, SUPA G0 Z100 untuk billing aman. Yang kita naikkan terlebih dahulu adalah nilai aksis Z-nya ya. Kemudian selesai ya,
kita masuk ke pekerjaan yang ketiga, rectangular pocket. Kemudian kita ada tool change sama seperti tadi. Kemudian kita masukkan data teknologi yang akan kita gunakan untuk rectangular pocket ini ya. Di sini balik lagi menggunakan tool nomor 1. Jadi intinya untuk setiap jenis machine learning yang kita kerjakan, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan tool yang akan kita gunakan dan parameter-parameter yang lain yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Jadi untuk penulisan program di sini di Sinumerik 808D yang jelas pertama kita bisa menambahkan catatan-catatan yang mempermudah kita untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan ya dengan cara memberikan tanda titik koma di awal catatan tersebut supaya tidak terbaca sebagai program. Nah, jadi supaya tidak terbaca sebagai program, begitu seterusnya setiap pergantian pekerjaan maka terlebih dahulu nanti tool atau alat potong harus kita naikkan terlebih dahulu. Kemudian kalau perlu ganti alat potong berarti kita melakukan memberikan pemrograman untuk perintah penggantian tool. Kalau tidak punya istilahnya mesin kita diumpamakan tidak punya magazin ya, maka kita harus melakukan pergantian tool itu nanti secara manual. Jadi kita tambahkan perintah M00 ataupun M001 ya. Jadi untuk jenis program yang saya buat di sini adalah yang pertama tadi, saya ulangi sekali lagi. Di sini ada face milling, ya, face milling. Kemudian untuk pembuatan radius dan chamfer milling, ya. Kemudian rectangular pocketing, baik itu roughing dan finishing, circular pocketing, baik itu roughing dan finishing juga, contour milling, circular slotting, center drilling, dan deep hole drill, dan rigid tapping ya. Jadi ini sudah saya buat semuanya. Saya buat semuanya dari sini. Saya cek dari awal. Ini untuk face millnya. Kemudian untuk program R&D atau round dan chamfer milling ya. Kemudian rectangular pocket di sini ya. Ini untuk rectangular pocket yang roughing. Kemudian ini yang finishing. Yang keempat circular pocketing untuk roughing. Kemudian finishingnya udah. Kemudian yang kelima contour milling. Nah, kemudian circular slotting ya. Ketujuh center drilling. Nomor 8 deep hole drilling. Nomor 9 rigid tapping ya. Ada selesai ya. Kemudian di sini exit karena semua jenis mesin yang sudah selesai dibuat.
kita tinggal berikan perintah exit. Kalau saya di sini saya kasih catatan exit atau machining complete, jadi semua machining sudah selesai. Kita berikan perintah untuk menjauhkan tool, kemudian maksud saya menjauhkan tool dari benda, baik dari sumbu Z dan sumbu X ataupun Y. Di sini bisa dikasih catatan supa ataupun tidak ya. Kemudian M09 untuk mematikan coolant, kemudian M05 mematikan spindle, M30 menonaktifkan semua program yang sudah kita buat. Kemudian di bawah sini ini ada semacam anak program ya. Jadi di sini berisi toolpad atau arah gerakan ketika kita melaksanakan program contour milling. Jadi kita harus buat toolpadnya. Nah, di sini kita untuk istilahnya untuk pemberian toolpad contour millingnya ini kita kasih atau ditempatkan di bawah perintah semua pemrograman selesai. Jadi di bawah sendiri, jadi di luar urutan program di atas tadi, tapi secara otomatis mesin akan membaca di sini. Jadi tidak istilahnya baca exit atau program penjauhan setelah machining complete, dijauhkan ke atas sampai cancel ini terus baca lagi, enggak, tapi ini akan terbaca ketika program yang aktif itu adalah di contour milling. Bentar kita cari. Nah, di sini jadi di bawah tadi ada istilahnya toolpad yang kita buat ketika melakukan sebuah contour milling ya. Sebuah contour milling. Jadi akan tampil di bawah. Kita taruh untuk penulisan toolpadnya, kita taruh di bawah penulisan program ya. Tapi nanti tetap dia akan terbaca ketika kita menjalankan program contour milling. Kemudian kita bisa mensimulasikan program yang sudah kita buat ini, akan tetapi dalam bentuk nanti 2 dimensi ya. Dalam bentuk 2 dimensi. Jadi dalam bentuk 2 dimensi. Nah, caranya kita klik simulation, kemudian di sini kita ada auto ya. Kemudian kita
cycle start. Nah, ini ketika phasing. Nah, phasing sudah selesai. Jadi phasing di sini sudah selesai, kemudian tool akan berhenti di Z100, X100 dan Y100 ya. Karena tadi ada perintah penjauhan. Kemudian karena ini langkah selanjutnya setelah phasing, kita akan melakukan tool change atau pergantian tool. Atau di program tadi saya ada perintah pergantian tool, dan di endingnya ada M00 tadi, maka dia akan berhenti di sini. Nah, untuk menjalankan lagi, untuk masuk ke program yang kedua, kita klik cycle start lagi. Dia akan berhenti lagi. Berarti nanti setelah yang program yang kedua membuat radius dan chamfer ya, pada yang kedua tadi ini berhenti lagi karena ada perintah M00 untuk proses pergantian tool. Untuk menjalankan program yang ketiga, kita klik cycle start lagi. Nah, ini membuat rectangular pocket dan circular pocket. Untuk circular pocket, kemudian maaf, ini rectangular pocket dan ini circular pocket, kemudian pembuatan kontur ini ya, pembuatan kontur ini menggunakan tool yang sama, sehingga tidak ada pergantian tool. Jadi setelah membuat rectangular pocket, dia akan membebaskan diri, kemudian lanjut untuk mengerjakan circular pocketnya. Kemudian setelah selesai, dia akan menjauhkan diri untuk membuat konturnya tadi ya. Jadi untuk membuat kontur milling tadi ya. Setelah itu ya, setelah kontur selesai, dia akan berhenti di titik Z100, X100 dan Y100. Kemudian karena untuk pengerjaan selanjutnya ada pergantian tool, maka di program tadi saya ada penulisan M05 untuk mematikan spindle setelah selesai mengerjakan, kemudian mematikan coolant, dan M00 jadi berhenti, programnya berhenti untuk melakukan pergantian tool. Nah, untuk menjalankan program selanjutnya kita klik cycle start lagi. Ini adalah circular slotting. Circular slotting selesai, dia akan berhenti ya, karena ada pergantian tool dari pembuatan slot, kemudian akan membuat center drilling. Membuat center drilling selesai. Setelah di center drill, dilakukan deep hole drilling. Setelah deep hole drilling, rigid tapping. Nah, jadi semua program ini sudah selesai ya, dari proses phase milling, kemudian pembuatan round atau lingkaran dan chamfer, kemudian yang ketiga rectangular pocketing, kemudian circular pocketing, kemudian kontur milling. Setelah kontur milling dilakukan circular slotting, kemudian setelah circular slotting pembuatan daripada center drilling. Setelah center drilling ada langkah deep hole drilling, dan yang terakhir adalah rigid tapping ya. Setelah itu selesai ya, berarti program sudah selesai. Kita bisa menghapus atau menghilangkan pandangan simulasi ini ya dengan delete window ya. Jadi
Untuk si numerik ini memang difokuskan untuk belajar pemrograman, di mana di sini tampilan grafis penyayatan itu dalam dua dimensi, ya, dalam dua dimensi. Kemudian untuk istilahnya menampilkan jenis-jenis program, ya. Di sini kita masuk di klik program, ya. Nah, jadi di klik program posisi pada job ataupun handwheel. Nah, kita klik program, maka di sini akan muncul jenis-jenis milling yang kita bisa lakukan. Misalnya di sini untuk pembuatan kontur, ya, kemudian drilling, ya, kemudian milling, ya. Drilling di sini drilling di sini, terus kemudian di bagian vertical soft key-nya itu ada berbagai macam jenis drilling, ada center drilling, deep hole drilling, ada boring, ada thread, ada hole pattern, kemudian ada select modal, ya. Kemudian ketika kita klik mill di bagian vertical soft key ada contour milling, ada standard pocketing, ada spigot, kemudian ada slots, ada thread milling, ada high speed setting, ya. Jadi ada berbagai macam jenis pekerjaan milling di sini. Kemudian kalau edit ini digunakan untuk mengedit daripada program, ya. Ketika editing ini kan kita bisa menambahkan berbagai jenis proses milling yang kita inginkan, ya. Kemudian untuk mensimulasikan, misalkan kita selesai membuat program maka kita ingin simulasikan dulu, maka kita bisa klik soft key simulation di sini, ya. Kemudian recom di sini untuk mengedit, misalkan di sini adalah siklus, ya. Nah, siklus ini siklus 72, ya. Pada kontur milling tadi kita bisa edit di sini. Nah, ini adalah parameter-parameter yang kita masukkan ketika membuat kontur milling. Nah, ini kita bisa edit di sini, ya. Jadi semua istilahnya misalkan siklus kemudian membuat slot, ini kita bisa edit parameternya di sini, ya. Kita klik recom pada atau sesuai dengan jenis pekerjaan milling yang dikerjakan. Kemudian misalkan pada program kita ini tadi kita belum mengasihkan nomor blok di sini, misalkan N380 misalnya. Nah, kita bisa klik renumber, ya. Renumber berarti nanti akan disusun ulang nomor bloknya, ya. Kemudian banyak sekali jenis fasilitas di sini termasuk mengcopy, ya, program, ya. Mengcopy program di sini kita klik program manager. Jadi misalkan di sini kita sudah membuat tadi program di sini job milling ini mau kita pindah ke flash disk, maka kita tinggal menancapkan flash disk kita pada USB, kemudian kita klik pada program yang mau kita copy, kita klik copy di sini, ya. Nah,
Kemudian di sini ada tombol soft key USB, kita klik nanti maka kita akan diarahkan pada flash disk yang kita gunakan di sini. Kemudian kalau mau langsung ke komputernya kita bisa klik user file di sini ya. Itu untuk apa istilahnya, mengcopy file dari simulator di sini, mau kita masukkan ke flash disk ataupun ke dalam komputer ya. Mungkin itu sekilas daripada penggunaan simulator Sinomeric 808D ya. Untuk detailnya atau cara pembuatan program, misalkan untuk ya pembuatan kontur, drill dan mill ya, seperti yang sudah saya buat dalam program tadi, insya Allah akan kita berikan pada video yang akan mendatang ya. Ya, sebelum kita akhiri di sini ada apa? Ada pada daftar nama program di sini paling atas ada execute. Execute ini untuk mengeksekusi program ya. Mengeksekusi program yang sudah selesai. Kalau simulation tadi ini untuk ngecek program kita itu ya gerakannya udah sesuai belum ya. Tapi kalau udah sesuai bisa kita eksekusi ya. Kita masuk ke program ya, kemudian program atau program manager di sini, kemudian kita pilih program yang akan kita eksekusi, misalkan di sini job milling yang sudah kita buat tadi, kemudian kita akan eksekusi ya, kita pilih auto eksekusi ya. Jadi pada blok display current program yang aktif adalah job milling tadi, nah yang sudah saya buat tadi. Kemudian auto ya sudah kita aktifkan, kemudian kita klik scroll start. Ini juga bisa kita lihat pada grafisnya pada real simulation ya. Ini klik start lagi supaya jalan program yang kedua. Itu tadi ya, untuk menjalankan program yang sudah kita buat ya. Mungkin itu sekian dari kami untuk video kali ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.